الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته إن الله يعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا والتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية صلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Sa'id bin Armiyah rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hidmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Lanjutkan pembahasan yang lalu sampai kita pada pembahasan akhir, yaitu setelah kita mengenal sifat-sifat para nabi sejak Nabi Adam alaihissalam sampai baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya wajib bersifat siddiq, tabligh, amanah dan fatonah. Terus ditambah lagi mengimani berita yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu iman kepada para nabi, iman kepada para malaikat, iman kepada para semua kitab-kitab yang Allah turunkan dari langit, dan iman kepada hari akhir. Maka yang paling terakhir adalah kita wajib mengetahui pula tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib tahu cerita tentang kemanusiaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa bapaknya,
siapa ibunya, siapa anaknya, siapa istri-istrinya, siapa paman-pamannya. Ini kita wajib tahu nih sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita wajib tahu tentang segala yang terjadi pada tuan kita. Karena Nabi Muhammad adalah tuan kita, pemimpin kita. Masa ada ada rakyat tapi nggak kenal sama presidennya, ada umat tapi nggak kenal sama nabinya. Maka yang akhir ini akan dijelaskan tentang bagaimana riwayat hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara ringkas. Dan diwajibkan juga kepada orang yang akil, baligh, laki-laki dan perempuan, untuk meyakini bahwa sungguhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan di kota Mekkah. Nabi lahir di kota Mekkah. Ini harus tahu nih. Anak-anak kita harus tahu. Jangan sampai masalah bola pinter, giliran ditanya masalah Nabi kagak ngerti. Wah, repot nih yang begini nih. Sampai skornya dia hafal. Ini pemainnya berasal dari mana, ngerti dia. Jangan-jangan ntar bapaknya siapa ngerti juga nih anak-anak kita kan. Hebat bener dah. Maka kalaupun mereka tahu itu nggak apa-apa, yang penting juga tahu tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan masalah yang lain tahu, giliran Nabi Muhammad nggak tahu, kan berat yang begini nih. Ya, jadi wajib tahu tuh Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekkah. Kan ada lagunya ya. Rohatil ya? Kan ada. Rohatil atyaru yakasdu bilayalil maulidin. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Kan itu ada sudah dikarang sama ulama, sama Habib Rizik, sama yang lain-lainnya agar kita mudah menghafalkan tentang sejarahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi lahir di kota Makkah. Lahirnya pada tahun tahun apa? Tahun gajah itu bukan pakai penanggalan Cina. Kalau tahun ini tahun monyet, bukan. Loh, itu mah tanggal Cina, itu mah tahun kucing. Maksud tahun gajah itu, tahun itu bersamaan dengan terjadinya peristiwa besar. Apa peristiwa besarnya? Ada pasukan gajah yang akan menyerang kota Mekkah, mau menghancurkan Ka'bah, gitu loh. Maka diingat peristiwa tersebut sebagai peristiwa tahun gajah. Karena orang-orang Arab nggak pernah lihat gajah. Di Arab nggak ada gajah, nggak ada. Adanya apa? Unta adanya. Ini Abraha mendatangkan gajah yang jumlahnya banyak untuk menghancurkan kota Mekkah. Jadi gajah itu ibaratnya tank lah, tank tempur. Kalau sudah jalan nggak bisa dihentikan, itu yang mau nyetop siapa? Gajah juga. Maka dipikir dengan pasukan gajah, udah Ka'bah bakalan rata, bakalan hancur, Pertama Abraha datang
itu mendatangi masyarakat. Semua onta-onta dirampasin. Kebetulan kakeknya Nabi masih hidup tuh, namanya Abdul Muttalib. Maka Abdul Muttalib datang ke tempatnya Abraha. Abraha, saya datang ke sini untuk mengambil peliharaan saya, untuk mengambil ternak saya, untuk mengambil milik saya. Kata Abraha, lah kamu kok datang kemari, tahu-tahu yang kamu ambil onta itu kamu nggak mikirin Ka'bah mau saya hancurin. Lalu ya kamu kesini mending minta tolong Pak Abraha, itu tolong Ka'bah jangan dihancurin. Kesian orang-orang kami, malah ente datang kemari mintanya onta. Itu Ka'bah nggak kamu pikirin. Kata Abdul Muttalib, apa? Ka'bah bukan punya saya. Yang punya saya onta saya, yang saya pikirin milik saya. Ka'bah ada yang punya, biar dia yang mikirin Ka'bah. Yang punya siapa? Allah. Itu bukan urusan saya. Kalau ente mau serang aja, ente urusan sama Allah sana. Coba Abraha. Begitu beneran ambil onta dibawa pulang sama dia. Udah onta dibawa pulang, seluruh rakyatnya disuruh minggir, semua keluar kota Mekah. Udah semua minggir tuh, ke gunung naik semua. Sampai nggak lama begitu pasukan Abraha masuk, nggak sampai menginjak kota nggak sampai menginjak Masjidil Haram, Allah hujani mereka dengan batu-batu kerikilnya kecil-kecil yang dibawa sama burung, dicengkeram sama burung, jatuhin. Dan kerikilnya itu pas jumlahnya, nggak lebih, nggak kurang, nggak terus kerikilnya asal jatuh, siapa aja kena, enggak. Kerikilnya pas sama jumlahnya pasukannya Abraha. Jadi satu gajah satu batu, asal dilempar batunya kena kepalanya gajah, tembus sampai bawahnya. Udah kayak udah kayak bara api kena air es, masuk dalam itu. Udah nggak pakai ya. Dan yang terkena itu langsung jadi debu, hingga nggak ada sisanya. Pasukan gajah dihabisin oleh burung ababil. Itu rakyat pasukannya siapa? Abdul Muttalib. Itu nggak ada yang ngelihat bagaimana burung ababil, nggak ada. Kami hanya melihat sepasukan burung terbang dari jauh, tahu-tahu muncul, dan kami nggak tahu bentuknya kayak apa, yang dibawa apa. Tahu-tahu pasukan Abraha teriak-teriak habis saja. Terus burung itu kembali menghilang lagi, nggak tahu kemana. Ini menunjukkan Allah mengutus utusannya untuk menyelamatkan Ka'bah. Makanya kata Abraha kata Abdul Muttalib, Ka'bah bukan milik saya, Ka'bah itu miliknya Allah, maka Allah yang akan ngurusin Ka'bah. Makanya orang Mekah itu nggak berani sedikit pun nyenggol bangunan Ka'bah. Semennya rontok nih, aciannya rontok, plesterannya rontok, itu betulin nggak berani. Coba, bukan nggak mau, bukan nggak berani, takut terjadi bencana. Makanya sampai dalam riwayat, karena udah usianya begitu lama, bertahun-tahun, pada rontok, pada hancur, nggak betul-betulin, hingga pada zamannya Nabi masih remaja, bangunannya sampai rusak parah. Akhirnya semua rapat memberanikan diri, kita bongkar, dibikin bangunan yang baru, yang mulus, yang kuat, baru
kembali lagi dibuka untuk umum. Waktu dibongkar, alhamdulillah nggak terjadi apa-apa. Maka bongkarnya juga hasil istikharah loh, kira nggak istikharah dulu membongkarnya. Hajar Aswad diambil, diamanin, pindahin. Dan itu menjadi salah satu bukti kecerdasannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa diantaranya? Ketika Ka'bah udah selesai dibangun, maka Hajar Aswad akan kembali diletakkan di tempatnya. Seluruh kaum, seluruh ketua-ketua pemimpin di situ pengen semuanya mereka yang meletakkan Hajar Aswad, rebutan. Kata pemimpin kaum ini saya aja, kata yang ini saya aja, kata ini ya nggak selesai ribut terus tuh. Akhirnya sampai disepakati, ya udah kita bikin sayembara aja lah. Siapa yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram, ke bangunan Ka'bah, maka dia yang akan menentukan, dia yang punya hak untuk memindahkan Hajar Aswad. Lalu begitu keesokan paginya, ternyata yang pertama kali berada di Masjidil Haram, di Ka'bah adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak tahu ceritanya bagaimana, tahu Nabi subuh-subuh sudah ada di situ dan disaksikan oleh semua orang hingga Nabi dipercaya untuk memindahkan Hajar Aswad. Lalu Nabi dekati Hajar Aswad, Nabi ambil sorbannya, Nabi gelar sorbannya. Itu sorban digelar, Hajar Aswad diangkat, ditaruh di tengah-tengah. Nabi panggil semua kepala-kepala suku, pegang ujungnya masing-masing. Ada puluhan orang tuh, muter. Maka masing-masing angkat, diangkat semuanya sampai mendekati Ka'bah. Di dekat Ka'bah, Nabi kembali yang ngambil, diletakkan Hajar Aswad ke tempat semula. Itu seluruh kepala-kepala suku terima kasih sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena merasa tersanjung bisa ikut mengangkat Hajar Aswad ke tempatnya. Ini bukti di antara salah satu tanda atau bukti kecerdasan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Nabi lahir di kota Mekah pas tahun gajah. Maka tahun gajah itu disebut namanya apa? Irhas. Apa itu Irhas? Tanda peristiwa besar akan lahirnya seorang nabi. Keseringan nabi-nabi yang lahir itu semuanya dikasih tanda. Ada nabi fulan mau lahir, biasanya ada tandanya ini, tandanya beda-beda tuh tiap-tiap nabi. Yang penting ada peristiwa besar yang dipakai untuk mengingat akan adanya orang besar pura yang lahir. Kan kalau orang-orang dulu nggak ngerti tanggalan ya. Nenek saya aja waktu ditanya, "Nek, itu abah saya lahirnya kapan?" Pokoknya waktu lebaran gede dah. Yang diingat peristiwa-peristiwa yang besar gitu loh. Nggak inget tanggal berapa, tahun berapa, nggak inget ya. Nah ini diantaranya tahun gajah juga peristiwa yang kita ingat untuk mengingat hal besar pula, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus Nabi tumbuh besar di kota Makkah. Walaupun Nabi sempat pindah tinggal ke kampung Bani Sa'ad. Kampung Bani Sa'ad itu tempat Siti Halimatus Sa'diyah.
di mana Nabi disusuin di kota tersebut sampai Nabi pada usia 4 sampai 5 tahun baru dikembalikan lagi ke ibundanya yaitu Siti Aminah radhiyallahu anha. Kenapa kok Nabi disusuin di sono? Memang tradisinya orang Arab begitu. Kalau ada bayi yang lahir, mereka cariin ibu susu. Nanti ibu susu itu yang akan merawatnya sampai dia dewasa. Karena dianggap kota Mekah itu sudah kota metropolitan, coba. Yang kelihatannya primitif begitu, itu masih dianggap sudah metropolitan, artinya kota besar gitu loh. Untuk pertumbuhan seorang anak nggak baik, udah ada polusi, ada pergaulan yang bebas, ada macam-macam sampai yang paling aman dipindahkan ke perkampungan yang udaranya masih bersih, pendidikannya masih baik, lingkungannya baik. Maka Nabi dipilihkan untuk diasuh oleh seorang wanita yang istimewa namanya Halimatus Sa'diyah. Maka dibawalah dia ke kampung Bani Sa'ad. Kampung Bani Sa'ad pada masa itu berada dalam keadaan kering kerontang. Rumput aja nggak numbuh. Sapi-sapi, kambing-kambing, onta kurus-kurus. Malah dalam riwayat ontanya Siti Halimah aja keledainya sampai kurus. Begitu Nabi naik ke onta ke keledai tersebut, keledainya langsung dijadikan oleh Allah seger, langsung dijadikan gemuk, nggak pakai makan lagi, langsung dijadikan gemuk, kuat dan berjalan paling depan mendahului yang lain untuk sampai ke kampung Bani Sa'ad. Sampai kampung Bani Sa'ad, ketika onta itu menginjakkan kampung Bani Sa'ad, tiap injakannya onta-onta tersebut dibarengi dengan apa? Tumbuhnya rumput-rumputan di kampung Bani Sa'ad. Ini yang disebut apa? Rahmatan lil alamin. Kalau orang ngomong apa? Nabi itu membawa rahmat melebihi rahmatnya hujan. Kalau tanah subur, tanah kering, terus turun hujan berubah jadi subur. Ini berkahnya atau rahmat dari adanya turun hujan. Ini enggak turun hujan, cuman diinjek sama Nabi, subur daerah itu langsung. Kambing-kambing bisa makan rumput, onta-onta makan rumput, semua susunya gede-gede besar, sehingga Nabi di kota tersebut membawa kemakmuran. Bukan hanya pada keluarganya Siti Halimatus Sa'diyah. Coba, kalau kamu satu kampung kok kedatangan orang yang begitu, kira-kira mau kamu pulangin nggak orangnya? Makanya Siti Halimah pada awalnya nggak mau memulangkan Nabi Muhammad. Kenapa? Bawa keberkahan. Wong nyusuin 2 tahun aja minta tambah 2 tahun lagi kok. Udah 2 tahun datang ke Siti Aminah, nambah 2 tahun lagi. Loh kok ente yang malah yang nambah? Mestinya saya yang ngomong nambah, malah ente yang nambah. Kebetulan ada terjadi wabah di kota Mekah, maka jadi alasan untuk bisa nambah tahunnya. Sampai peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah ini begitu Nabi dibelah dadanya oleh 2 orang malaikat,
yang mana Nabi dibawakan mangkok dari emas isinya air Zam-zam, yang kemudian dibelah dada Nabi, diambil jantungnya, disucikan di mangkok tersebut, dibersihkan. Setelah bersih, dikembalikan lagi ke dadanya Nabi. Coba, nah, kalau jantung kamu dicopot kira-kira qaid apa qaid kira-kira? Hah? Hati kamu dicopot gitu, itu kira-kira qaid apa qaid? Maka Nabi diambil jantungnya pakai operasinya malaikat Jibril alaihissalam. Nah, kalau ada orang ngomong air paling suci di dunia dan akhirat, bahkan melebihi air surga, itu air Zam-zam. Kok bisa? Kalau ada air yang lebih suci dari air Zam-zam, mesti dipakai untuk nyuciin jantungnya Nabi. Kenapa nggak ambil air dari surga? Yang diambil malah air Zam-zam, tandanya itu air yang paling istimewa di dunia sampai akhirat, bahkan mengalahkan air surga. Nah, dibersihkan Nabi dari situ. Nah, dibersihkan, disucikan, maka pensucian ini hanya sebagai tanda. Tanda apa? Tanda kalau Nabi Muhammad SAW itu nggak akan pernah didatangi oleh setan untuk membisiki dia. Kenapa? Di dalam diri manusia itu ada tempat darah hitam. Tempat darah hitam itu menjadi tempat pintu masuknya iblis, masuknya setan ke dalam tubuh manusia. Maka tempat itu oleh Allah diambil, dibersihkan, hingga Nabi nggak ada lagi tempat untuk nongkrongnya setan. Kalau kita manusia yang umum yang lain selalu punya tempat yang namanya darah hitam untuk jalan setan masuk mengakses ke tubuh kita. Makanya ada kita ini kadang yuwaswisu fi rinasi minal jinnati. Kalau Nabi udah nggak ada. Terus setelah ditutup kembali, Nabi terlihat dalam keadaan pucat. Anak-anak yang melihat Nabi dibelah, ditidurkan oleh dua orang, dibelah dadanya dengan pisau istimewa, maka anak-anak itu lapor ke Siti Halimah, Ibu Halimah, Muhammad sudah mati, Muhammad sudah mati. Ibu Halimah dengar Muhammad mati gemeter dia. Wah, kalau mati beneran apa nggak habis saya ini ya. Ini Bani Hashim, semua orang-orang Quraisy bisa ngeroyok saya ini kalau Muhammad mati. Lari dia disamperin. Lihat Nabi sedang duduk di atas batu dalam keadaan pucat. Maka diambil Rasulullah, diangkat dan dibawanya pulang ke rumahnya. Sampai ke rumahnya dirapihkan semua tasnya apa lengkap, pakaian, dianterin pulang lagi ke kota Makkah. Ini sabab Nabi dianterin pulang, yaitu adanya pembelahan dada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai nggak ada peristiwa pembelahan, Siti Halimah enggan mulangin Nabi Muhammad. Maka Nabi dibelah dadanya berapa kali? Dalam riwayat ada yang mengatakan 3 kali. Yang pertama Nabi dibelah waktu kecil. Yang kedua dibelah lagi ketika mulai remaja. Yang ketiga dibelah lagi ketika Nabi Isra Mi'raj. Terus
Kembali Nabi ke kota Makkah, ketemu dengan ibundanya, sampai Nabi diajak ziarah ke Madinah, ke tempat ayahnya Sayyid Abdullah. Selesai ziarah dari tempat ayahnya, Nabi kembali bersama ibundanya. Maka di kota Abwa itu ibundanya sakit parah lalu meninggal di situ dan dikuburkan di kota tersebut. Yang ngubur siapa? Yang ngubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba, usia 6 tahun, usia 7 tahun, dengan tangannya yang mungil, tangan yang kecil, dia menggali kubur ibundanya. Coba, digalinya sendiri. Kemudian dengan bantuan Ummu Aiman, budak perempuan peninggalan ayahnya, diangkatlah jenazah itu, dimasukkan ke kubur dan ditutup kembali oleh Nabi Muhammad SAW. Usia 6 sampai 7 tahun. Jadi kalau ente bicara cerita tentang kesedihan, bicara masalah hidup yang susah, Nabi Muhammad sudah mengalami yang luar biasa, yang ente belum pernah ngalami. Pernah ente ada orang usia 6 tahun, 7 tahun gali kuburnya ibunda sendiri, di kuburnya sendiri ada. Itu terjadi sama baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau kembali ke kota Mekah, maka beliau dipelihara oleh kakeknya Abdul Muttalib. Bersama kakeknya beberapa tahun, kakeknya meninggal, Nabi dipindah, diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib sampai beliau dewasa. Jadi sampai dewasa dalam pengasuhan Abu Thalib, sampai Nabi bisa berdagang, bisa melakukan negosiasi, Nabi bisa berhasil mau menjadi seorang yang sukses pada usia muda, dipercaya oleh banyak orang, sampai dapat julukan di kota Mekah Al-Amin. Itu orang yang amanah. Nabi wajib amanah, masa Nabi nggak amanah? Maka dengan amanahnya itu Nabi dipercaya oleh banyak orang untuk bawa dagangan, untuk menyimpan barang-barang berharganya orang-orang Mekah. Orang-orang Mekah itu kalau punya surat berharga, sertifikat, yang lain-lainnya itu dititipin sama Nabi Muhammad. Kenapa? Aman, nggak pernah hilang, nggak pernah dikotak-katik. Kenapa? Amanah. Hingga orang Arab tahu siapa Nabi Muhammad SAW sejak kecil. Orang ini nggak pernah berbohong, nggak pernah ngelakuin kesalahan, nggak pernah mengecewakan orang. Itu diketahui oleh seluruh orang Arab. Maka dijulukin Al-Amin. Sampai usia 25 tahun. Oh, tadi sebelumnya peristiwa tadi apa? Pembangunan Ka'bah. Yang mana Nabi ikut membantu membangun Ka'bah sampai memindahkan Hajar Aswad. Usia 25 tahun Nabi kawin dengan Siti Khadijatul Kubra, seorang wanita yang kaya raya di kota Makkah. Maka setelah peristiwa perkawinan tersebut, Nabi dikaruniai anak dari Siti Khadijah. Jumlahnya berapa? 6 orang. 3 laki-laki, 2 laki-laki, 4 perempuan. Itu yang lahir dari Siti Khadijah. Yang pertama namanya siapa? Qasim.
maka dijulukan Abul Qasim. Nabi dapat julukan Abul Qasim dari mana? Karena anak pertama Nabi namanya Qasim, anak keduanya namanya Abdullah. Anak pertama laki-laki namanya Qasim, anak kedua namanya Abdullah. Terus yang empat adalah putri beliau. Yang pertama adalah Siti Ummu Kulsum, kemudian Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Siti Fatimatu Zahra. 4 orang. 1 orang laki-laki lagi dari Mariyatul Qibtiyah. Jadi Nabi punya anak dari 2 ibu. Yang pertama Siti Khadijah, yang kedua dari Mariyatul Qibtiyah. Terus sampai Nabi usia 40 tahun dan beliau diangkat menjadi Rasul di kota Makkah. Nabi diangkat jadi Rasul, turun wahyu di gua Hira. Itu Nabi mendapat perintah apa? Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Sampai selesainya ayat, 5 ayat pertama turun, itu tanda Nabi diperintah atau mendapat wahyu yang datang dari malaikat Jibril atas perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mulai berdakwah di kota Mekah. Dakwah secara sembunyi. Artinya gerilya. Yang diambil saudara dekat doang nih, fulan yang dekat-dekat diambil, dikasih tahu. Enggak dakwah secara terangan enggak, tapi secara sembunyi. Kenapa? Karena perintahnya Allah suruh demikian, sembunyi. Sampai datangnya perintah untuk mensyiarkan secara resmi, untuk dipublikasikan. Baru Nabi naik ke Jabal Qubais. Masa itu orang Arab punya satu tempat namanya Jabal Qubais. Kalau mau ngasih informasi tinggal naik ke bukit tersebut, ngomong, nanti orang Arab akan kumpul semua tuh. Nabi naik ke Jabal tersebut, ngasih pengumuman, ma'syarul Arab, orang-orang Arab, apa kalian kenal saya? Ya, kami kenal kamu. Kalau saya ceritakan di belakang bukit ini ada pasukan berkuda yang akan menyerang kota kita, apa kalian percaya? Kami percaya sama kamu Muhammad, kamu Al-Amin. Tidak ada sedikit pun keraguan kami kepadamu. Maka dengarkanlah, orang Arab, sekarang saya katakan, saya Rasulullah. Saya diutus oleh Allah untuk memberitakan bahwa ada ancaman api neraka yang Allah siapkan untuk kalian semuanya apabila kalian tidak iman kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih tahu ada pasukan kuda, percaya. Dikasih tahu ada neraka yang mengancam, enggak percaya. Muhammad ngomong apa kamu? Utusan Tuhan, turun. Suruh turun. Yang nyuruh turun siapa? Pamannya Abu Lahab. Juga enggak repot ini. Ini dakwah yang nentang pertama pamannya. Lagi nyampein orang kumpul semua, pamannya bubar. Wah, akhirnya nggak ada yang dengerin, bubar semuanya, Rasulullah turun. Mulai itu pertentangan datang dari saudara-saudaranya, keluarganya diintimidasi. Pertama enggak dong, pertama diiming-imingin. Muhammad, kamu ngomong apa tadi? Kok ada Tuhan, ada Allah Esa. Udahlah, nggak usah ngomong begitu-begitulah. Ente nggak usah nambahin Tuhan lagi Muhammad. Di Mekah udah ada 360 Tuhan, nggak usah kamu tambahin lagi. Lu tinggal milih salah satu aja, pakai nambahin segala. Nambahin katanya kurang ajar nggak ente.
Sampai Rasul ditawarkan, kalau kamu pengen jadi raja Muhammad, kami semua nurut, kami akan jadi bawahanmu. Kalau kamu pengen harta, kami orang Arab siap ngumpul semua harta kamu buat kamu Muhammad. Kalau kamu pengen kawin, kami akan siapkan wanita untuk kami, untuk kamu semuanya Muhammad. Yang penting jangan nyampain lagi agama ini. Diiming-imingin tuh, terus harta, jabatan, tahta terus. Tapi Nabi nggak bergeming. Ketika diiming-iming sudah nggak kepake, mulai diancam. Awas, ente macam-macam lagi, ancam nih. Sampai diancam, sampai dilemparin, disakitin, diludahin, dikasih kotoran badannya. Nabi tetap nggak berhenti untuk berdakwah, terus menyampaikan agama Islam. Kapan Nabi nyampaikan agama Islam? Kalau ada waktu musim haji. Kalau musim haji, kota Mekah itu penuh, dari semua daerah kumpul. Ini belum ada haji kayak sekarang. Ini haji masih cara hajinya Nabi Ibrahim alaihis salam. Nah, begitu orang-orang haji datang, kesempatan Nabi untuk bertemu mereka, menawarkan agama Islam. Datang ke kelompok sana, datang kabilah sini, terus yang nyegah siapa? Ya tadi orang-orang tadi, jangan percaya Muhammad, dia pembohong, dia penyihir, dia tukang tibul, dia tukang. Sampai Nabi berjumpa dengan orang-orang Madinah yang datang mau haji ke kota Mekah. Ketika dijumpai, ditawarkan agama Islam, mereka menyambutnya. Lah ini awalnya nih. Terus mereka pulang ke kota Madinah, cerita kepada kaumnya tentang Nabi Muhammad. Maka tahun berikutnya datang lagi rombongan kota Madinah untuk berbaiat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka diceritakan Rasulullah, udah pindah aja lah dari kota sinilah, repot di sini ke Madinah aja lah, kami nyambut engkau di sana ya Rasulullah. Itu tawaran pertama tuh. Setelah apa? Nabi diintimidasi di kota Mekah, sampai diboikot. Apa diboikot itu? Hah? Apa diboikot? Diisolasi. Kalau sekarang mah kena corona tuh. Di kelompok Rasulullah tidak boleh ada yang ngajak hubungan. Dagang nggak boleh, jual beli nggak boleh, transaksi apapun nggak boleh, ngomong nggak boleh. Sampai yang anaknya sudah kawin sama kelompok itu, ambil anaknya, tarik kembali, ceraikan. Sampai begitu. Hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam keadaan susah payah selama 2-3 tahun karena diboikot. Sahabat makannya daun-daunan, makannya apa aja. Sampai ada sahabat yang kalau jalan malam-malam nginjek sesuatu, berhenti. Apa ini diinjek? Makanan kayaknya, makan aja pokoknya, apa aja ketemu dimakan. Entah itu kulit kambing, entah itu kulit onta, entah apa aja. Saking susahnya pada masa itu. Sampai Nabi menerima pembaiatan dari orang-orang Madinah. Lalu rencanalah Nabi untuk hijrah ke kota Madinah. Maka setelah perintah Allah turun, sebagian suruh hijrah duluan, berangkat ke kota Madinah. Nabi hijrahnya belakangan. Semua hijrahnya sembunyi-sembunyi. Nggak ada yang hijrah terang-terangan, nggak, kecuali Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Umar terang-terangan, saya mau hijrah ke kota Madinah. Siapa yang istrinya pengen jadi janda, anaknya pengen jadi yatim, cegah saya. Wah, mantep. Semua keluar kota Mekah
dari pintu belakang. Sayyidina Umar keluar dari pintu depan. Dan gak ada satupun yang berani menghentikan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sampai Rasulullah berangkat kota Madinah. Dan di kota Madinah Nabi mulai mendirikan kerajaan negara Islam. Mulai agama berkembang di kota Madinah. Datang kota Madinah Nabi disambut macam-macam. Kita sering baca tola al-badru alaina. Itu katanya peristiwa itu peristiwa disambutnya Rasulullah waktu masuk kota Madinah. Diceritakan yang nunggu Rasulullah itu ada yang naik pohon kurma, ada yang naik tempat yang tinggi, ada yang saking pengen lihat. Begitu Rasulullah datang dari jauh, itu mereka linglung. Ada yang lagi naik pohon, lupa kalau di atas pohon, seneng-senengnya tepuk tangan jatuh. Lupa kalau di atas pohon. Begitu menyenangkannya masa itu hingga semua bergembira dengan datangnya Nabi ke kota Madinah. Sampai Nabi mendirikan masjid, Nabi membangun rumahnya, sampai mulai adanya peristiwa perintah untuk perang melawan orang kafir, semua di kota Madinah tuh. Sampai Nabi berhasil mengirimkan utusannya ke semua negara di dunia, hingga semua utusan itu membawa berita tentang ada yang iman, ada yang enggak iman, ada yang ngirim utusannya, ada yang ngirim upeti, semua. Hingga Nabi dikenal ke seluruh dunia pada masa itu. Terus setelah Nabi dewasa di kota Mekah, kemudian Nabi pindah ke kota Madinah. Sampai Nabi berhasil mendirikan negara besar di kota Madinah. Sampai Nabi kembali lagi ke kota Makkah, namanya Fathul Makkah, yaitu kemenangan Nabi menduduki kota Mekah. Terus kembali ke Madinah sampai Nabi sakit di kota Madinah hingga sepuh. Nabi di kota Mekah dakwah selama 13 tahun. Di kota Mekah Nabi enggak mengajarkan yang lain. Enggak ada puasa, enggak ada haji, enggak ada zakat. Nabi hanya mengajarkan tauhid, mengajarkan kenal kepada Allah, mengesahkan Allah, mengajarkan dalilnya wahdaniyah, dalil kalau Allah itu esa, hingga sahabatnya imannya kokoh, imannya kuat, enggak lagi bergeming ketika diajak masuk agama yang lain. Di kota Madinah Nabi tinggal selama 10 tahun. Hingga masa dakwahnya Nabi berapa? 23 tahun. 13 tambah 10 tahun. Ngantuk gimana mau nulis dianya, liar-liar gitu. Yang mau nulis ngantuk, berat. Sampai Nabi sakit di kota Madinah. Terus meninggal pula Nabi di kota Madinah dan dikuburkan Nabi di kota Madinah, yaitu di rumah istri beliau Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kamarnya Rasul, nah Siti Aisyah, Nabi meninggal di situ dan dikubur pula di situ. Menunjukkan apa? Nabi itu, para nabi kalau meninggal tidak pernah jasadnya dibawa kemana-mana. Nabi kalau meninggal di situ dikubur pula di situ. Ini sudah jadi peristiwa ketetapan yang terjadi pada semua para nabi. Nggak ada nabi yang jenazahnya dibawa kayak kita, pakai ambulan gitu. Bawa ke Budi Dharma, ke sono, nggak ada. Udah Nabi meninggal di rumah itu, dikuburkan di rumah itu langsung.
Jadi kalau ada orang kok mati dikubur sana-sana itu hukumnya apa, Beb? Bid'ah, begitu bilang. Hukumnya apa? Bid'ah enggak? Kan enggak ikut Nabi ya. Nabi dikubur di rumah, kamu dikubur di Budi Dharma, kan berarti bid'ah hukumnya. Bid'ah apa, Beb? Bid'ah hasanah. Bukan bid'ah dolalah. Lu mah taunya bid'ah dolalah doang, repot. Terus sampai Nabi dikubur di kota Madinah. Terus diwajibkan pula kepada orang yang akil balik untuk mengetahui Nabi Muhammad SAW itu orang yang ganteng. Enggak ada orang yang lebih ganteng dari Nabi Muhammad SAW. Enggak ada, gantengnya seganteng-gantengnya orang. Sampai dikatakan Nabi Yusuf aja kebagian apa? Sepertiganya gantengnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Yusuf. Dan gantengnya Rasulullah ini ganteng yang enggak ada fitnah. Ganteng yang nggak bawa fitnah, nggak seperti gantengnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ganteng tapi gantengnya bawa fitnah. Wanita pada tergila-gila. Yang ngelihat Nabi Yusuf ada yang kantongnya disobek, ada yang kalau jalan kesandung, kalau naik sepeda nyunsruk, kalau jahit bisa kena jarum, kalau motong-motong bisa keiris. Gantengnya itu lebay lah gitu, berlebihan sampai membuat orang tergila-gila. Tapi gantengnya Rasulullah Allah jaga dari semua itu. Enggak sampai orang yang lihat Nabi Muhammad tergila-gila, histeris, enggak ada. Tapi Allah jadikan ganteng itu penuh dengan kewibawaan, penuh dengan haibah, hingga orang yang lihat Rasulullah nunduk dia. Gantengnya bukan ganteng yang bawa fitnah. Allah lindungi wajahnya Rasulullah dari fitnah-fitnah yang seperti itu. Jika orang yang lihat wajah Rasulullah pikirannya enggak Victor gitu loh. Orang yang lihat Nabi Yusuf pikirannya Victor. Kalau jadi suami gua ini wah semua, macam-macam pikirannya. Tapi Rasulullah dijaga oleh Allah dari yang demikian. Kulitnya Rasulullah juga kulit yang istimewa, dikatakan apa, putih kemerahan. Kayak apa? Wis pokoknya keren dah. Beliau gagah perawakannya, dadanya bidang, dikatakan janggutnya kayak huruf nun, bibirnya kayak huruf mim, lengkung. Itu kan lempeng doang gitu, kayak cobek, lempeng doang. Hidung mancung kayak huruf alif. Alfiul anfi mimiul fami nuniul hajib. Itu dalam kitab Maulid dikatakan begitu. Bagaimana mengekspresikan tentang kegantengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus tahu dan kita harus ceritakan ini sama anak-anak kita agar anak-anak kita tertarik untuk mengenal dan bisa mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi Muhammad tidak terlalu tinggi dan juga enggak terlalu pendek. Nabi Muhammad juga menjadi penutup semua para nabi. Artinya tidak ada nabi lagi setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Walaupun nanti setelah turun Nabi Isa alaihissalam, tetap Nabi Isa turun akan menyebarkan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu loh. Nabi Isa turun nanti akan jadi pengikut Nabi Muhammad. Seperti Nabi Musa dan Nabi Harun akan dakwah bersama dengan agama yang sama. Seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nanti Nabi Isa turun akan menyampaikan syariahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya.
Dan cerita Rasulullah yang panjang lebar bisa kamu baca di kitab-kitab sejarah. Bisa kamu beli kitab-kitab syama'il Rasulullah, sifat-sifatnya Rasulullah. Perbanyak mengenali itu agar tambah kita cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini akhir dari pelajaran kita. Yang ke depan tinggal kita masuk kepada kesimpulan yang insya Allah akan jadi inti dari pelajaran kita. Ini baru pengenalan tentang sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para rasul. Intinya dari la ilaha illallah. Nanti setelah sampai pada kesimpulan kita akan sampai pada puncaknya pembahasan. Yang mudah-mudahan ketika kamu bisa paham puncaknya ini, ke depan kamu akan paham apa itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ada pertanyaan enggak? Silahkan.